Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Henry Susilo SPDI. Saya guru SKI di Madrasah Aliyah Swasta Pontren Ar-Rahman di Tahfizul Quran. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIP 2471251197. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, mata pelajaran SKI. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Coba anak-anak lihat kiri dan kanan. Apabila ada sampah, tolong diambil dan dibuang. Silakan. Pakaian yang belum rapi silakan dirapikan terlebih dahulu. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan dahului dulu dengan doa. Baik, untuk ketua kelas silakan memimpin doanya. Selanjutnya, untuk rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, untuk materi pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Nah, baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi kita ini, Bapak akan bertanya terlebih dahulu, materi minggu lalu masih ingat tentang apa? Khulafaur Rasyidin. Untuk kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu siapa-siapa saja khulafanya? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Hasan bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, bagus. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran hari ini mengenai perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pertama, peserta didik akan dapat menganalisa prestasi dan tantangan kepemimpinan keempat Khulafaur Rasyidin secara kritis dan sistematis. Yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi nilai-nilai kepemimpinan Islam masa Khulafaur Rasyidin dan relevan untuk menyelesaikan persoalan sosial di masa kini secara argumentatif dan kontekstual. Nah,
Selanjutnya, baiklah, sebelum kita lanjutkan materi kita, Bapak akan bertanya tentang bagaimanakah mungkin seorang pemimpin bisa menyatukan umat dengan latar belakang dan pendapat yang berbeda-beda. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Dengan keteladanan pribadi, pemimpin yang adil, jujur, sederhana, dan amanah akan lebih mudah diterima oleh berbagai kelompok. Contohnya, Abu Bakar dikenal sangat dekat dengan Umar dan tidak mencintai kekuasaan. Ketika diangkat sebagai khalifah, ia berkata, "Aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian." Nah, bagus. Silakan beri aplaus untuk temannya. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa menjawab? Silakan. Mengutamakan musyawarah, pemimpin harus melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai kelompok dalam proses pengambilan keputusan agar semua merasa memiliki peran. Contohnya, Umar bin Khattab membentuk majelis syura, tempat para sahabat saling berdiskusi dan memberikan masukan dalam urusan negara. Ya, bagus. Beri aplaus untuk teman-teman. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa? Silakan. Menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Salah satu kunci utama menyatukan umat adalah keadilan, bukan kedekatan atau kepentingan kelompok tertentu. Contoh, Umar bin Khattab pernah menegur gubernurnya karena bergaya hidup mewah. Ia juga tak segan menghukum adatnya sendiri jika bersalah. Ya, beri aplaus untuk temannya. Ya, silakan perhatikan ke depan. Bapak akan melihatkan video pembelajaran tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Baik, silakan kita saksikan bersama-sama. Umat Islam. Tidak semua tugas Rasulullah dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, terutama tugas Nabi dan Rasul. Khulafaur Rasyidin ini adalah para khalifah dari 4 sahabat Rasulullah. Mereka menjadi khalifah setelah Rasul wafat. Keempat sahabat Rasul tersebut adalah orang-orang yang mengakui Rasul sejak awal diberi tugas oleh Allah. Keempat sahabat ini juga dipilih oleh umat berdasarkan konsensus. Sahabat yang menjadi khilafah setelah Rasul wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini adalah masa yang sangat penting bagi perjalanan Islam. Pada masa tersebut disebut sebagai masa pembentukan fikih Islam. Selain itu, setelah hukum syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat Rasul yang menjadi khalifah memikul beban dan tanggung jawab yang besar untuk mencari sumber-sumber dari syariat tersebut. Hal tersebut diperlukan untuk menjawab pada masa perkembangan zaman yang tidak ada pada Al-Quran dan Sunnahnya. Pada zaman Khulafaur Rasyidin ini para sahabat Rasul berhasil memperluas Islam hingga keluar Jazirah Arab. Mereka telah meletakkan dasar-dasar kehidupan dari ilmu Islam kepada kehidupan umatnya. Video pembelajaran tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang tugas kalian, Bapak akan membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 mengenai permasalahan yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, silakan bentuk kelompoknya berdasarkan yang telah ditunjuk tadi. Silakan.
kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisis kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq. Tantangan utama menghadapi kemurtadan dan nabi palsu melalui perang Raidah. Menyatukan kembali kekuatan umat Islam yang sempat tercerai. Kebijakan penting memerangi orang murtad atau perang Raidah. Menumpas nabi-nabi palsu. Nilai teladan, kejujuran As-Siddiq, keberanian dalam membela kebenaran, kedermawanan. Dampaknya terhadap perkembangan Islam, menjaga keutuhan dan stabilitas umat Islam, menjaga kemurnian akidah Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 2, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisis kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nama Khalifah Umar, tantangan utama ekspansi wilayah Islam yang luas, penataan sistem pemerintahan dan keuangan. Kebijakan penting, pembentukan Dewan Administrasi Negara, menunjukkan kodi, hakim dan penguatan hukum Islam. Nilai teladan, keberanian dan ketegasan, keadilan sosial. Dampaknya terhadap perkembangan Islam, perluasan wilayah Islam secara besar-besaran, pembentukan administrasi pemerintahan Islam. Baiklah, inilah yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus teman-temannya. Selanjutnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nama Khalifah Utsman bin Affan. Tantangan utama penyatuan mushaf Al-Quran, munculnya kritik terhadap kebijakan politik, kebijakan penting, kodifikasi dan standarisasi Al-Quran, ekspansi wilayah Islam, nilai teladan, dermawan dan cinta sedekah, pemalu dan menjaga kesucian diri. Dampaknya terhadap perkembangan Islam, kodifikasi dan penyatuan Al-Quran, perluasan wilayah Islam yang luas dan strategis. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk menghilangkan rasa kantuk, lesu dan lemah, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Pembelajaran hari ini tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin cukup sekian. Sebelum kita tutup, siapa yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Silakan. Masa Khulafaur Rasyidin adalah masa keemasan Islam dalam hal
Terima kasih. Berikan tepuk. Bagus kesimpulan yang telah diberikan oleh teman kita. Baik, Bapak akan menambahkan sedikit untuk kesimpulannya biar lebih sempurna. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa Khulafaur Rasyidin adalah masa keemasan Islam dalam hal kepemimpinan, ekspansi dan pembentukan sistem pemerintahan. Namun pada masa ini juga menjadi ujian besar dalam menjaga persatuan umat dan menghadapi fitnah politik. Nah, itulah kesimpulan dari perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas pimpin pembacaan doa.